Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Elisa Dwi Fani Hutagalung dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya ingin memberitahukan pemahaman saya tentang kitab 1, 2, 3 Yohanes. Langsung saja saya mulai. Surat Yohanes yang pertama, kedua, dan ketiga ditulis oleh Yohanes. Nah, bahasa dan gaya ketiga surat ini semuanya mirip dan juga dengan Injil Yohanes. Dengan demikian, semua orang beranggapan bahwa semuanya ditulis oleh murid yang dikasihi Yesus. Itu bisa saja Yohanes anak Zebedeus, salah satu dari ke-12 rasul, atau bisa saja Yohanes yang lain di antara para murid Yesus yang mula-mula yang dikenal sebagai penatua. Siapapun Yohanes yang dimaksud itu, saat ini ia sudah tua dan mengawasi jejaring komunitas gereja yang kemungkinan berada di sekitar kota Efesus kuno. Dari petunjuk yang ada di kitab Injil dan surat-surat ini, ia menyebutkan bahwa sekelompok orang telah melepaskan diri dari gereja-gereja. Orang ini tidak lagi mengakui Yesus sebagai Mesias Israel, dan mereka menimbulkan permusuhan di antara orang yang tetap setia pada gereja. Bahkan surat Yohanes yang kedua dan ketiga dengan jelas membahas konflik ini. Dalam 2 Yohanes ada peringatan kepada gereja rumah tertentu. Ada orang yang menyangkal Yesus yang Yohanes sebut penyesat, sedangkan 3 Yohanes sebenarnya ditulis untuk anggota salah satu gereja yang bernama Gaius. Si penatua memintanya untuk menyambut misionaris yang akan segera tiba. Karena pemimpin gerejanya, Diotrefes, bertindak seperti orang yang menjengkelkan dan menolak siapapun yang berhubungan dengan penatua Yohanes. Jadi surat ini memberikan kita jendela untuk masuk ke dalam ketegangan dan konflik yang dihadapi Yohanes dalam gereja. 1 Yohanes ditulis sebagai tanggapan atas semua halaman sebagai meyakinkan orang yang masih percaya pada Mesias. Jadi ini semua membantu kita memahami keunikan 1 Yohanes yang sebenarnya bukan surat. Surat ini lebih mirip khotbah puitis yang dikirimkan gereja-gereja. Sesungguhnya hampir semua gagasan dan perkataan utama dalam Injil Yohanes berasal dari ajaran Yesus. Maksud surat Yohanes yang pertama yaitu merupakan bingkisan terhadap pengajar sesat dan peringatan untuk mengasihi saudara. Waktu dan tempat penulisan surat Yohanes yang pertama agaknya ditulis pada akhir hidup Yohanes sekitar tahun 90 Masehi. Waktu itu Yohanes berada di Efesus. Dan pada surat Yohanes yang kedua ditujukan kepada ibu yang terpilih dan anak-anak yang benar-benar dikasihi. Agaknya jemaat ini hasil pekerjaan pengarang surat Yohanes. Baiklah, saya lanjut. Surat Yohanes yang kedua ini bermaksud menasehati jemaat untuk bertahan dalam kasih dan pengakuan yang benar dan melawan pengajaran sesat. Sedangkan dalam surat Yohanes yang ketiga ditujukan kepada Gaius. Sebelumnya saya sudah menjelaskan siapa itu Gaius, namun saya akan mengulangnya kembali. Gaius adalah salah satu anggota gereja yang dimana si penatua memintanya untuk menyambut misionaris yang akan segera tiba. Karena pemimpin gerejanya Diotrepes yang menolak siapapun yang berhubungan dengan penatua Yohanes. Gaius juga adalah seorang yang suka memberi tumpangan bagi pekabar Injil. Selanjutnya, waktu dan tempat penulisan surat Yohanes yang kedua, yaitu pada saat perlawanan ketiga Gnostik, sekitar tahun 100 Masehi, dan pada saat itu juga surat Yohanes diperkirakan telah ditulis. Yohanes meninggal pada akhir pemerintahan Kaisar Domitianus, dan saat itu umur Yohanes sudah sangat lanjut. Semua ahli perjanjian baru setuju bahwa surat ini ditulis di Efesus mengingat adanya ajaran sesat di sana. Sekian video penyampaian saya tentang surat Yohanes yang pertama, kedua, dan ketiga. Akhir kata saya ucapkan Shalom.